Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai mata pelajaran matematika kelas 6 SD untuk persiapan ujian. Dalam bab bilangan ini, kita akan mempelajari mengenai bilangan, operasi hitung, dan menyelesaikan soal cerita. Sebelum masuk ke dalam materi kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, mari kita masuk ke dalam materinya, yaitu dengan bilangan. Bilangan itu ada banyak. Ada bilangan asli, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, dan sebagainya. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang bilangan cacah dan bilangan bulat. Bilangan cacah itu bilangan apa sih? Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. Nah, bilangan cacah dari 0 sampai tak terhingga berarti 0 itu masuk ya. Jadi 0, 1, 2, dan 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat ini lebih dari 0, jadi dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang kurang dari 0. Jadi kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Juga bilangan bulat ini ada bilangan 0 itu sendiri. Nah, bilangan 0 ini kita masuk ke bilangan bulat ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada operasi hitung. Nah, operasi hitung itu ada 4 ya teman-teman. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Nah, dalam operasi hitung tentunya kita harus memperhatikan urutan dalam pengerjaan operasi hitung. Jadi yang pertama, bila dalam operasi hitung itu ada bilangan atau operasi hitung yang di dalam kurung. Nah, itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun di situ misal ada perkalian dan yang dikurung itu penjumlahan dan pengurangan, tetap harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Nah, sekarang setelah tanda dalam kurung itu dikerjakan, prioritas selanjutnya adalah kita harus mengerjakan perkalian atau pembagian. Jadi kita urutin aja mana yang duluan perkalian maupun pembagian gitu ya, karena perkalian dan pembagian itu sifatnya setara. Setelah itu baru kita teruskan untuk pengerjaan penjumlahan juga pengurangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada hitungan dalam bilangan bulat itu berlaku kalau penjumlahan. Misal bilangan bulat itu positif ditambah positif, maka hasilnya akan positif. Jadi positif yang pertama sama kedua itu ditambahin. Nah, untuk yang kedua, misal ada bilangannya negatif ditambah sama positif. Itu bisa negatif, juga bisa positif. Kenapa demikian? Karena ketika nanti yang lebih banyak yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Tetapi, jika angka itu lebih besar yang positif, maka bilangannya itu juga hasilnya akan positif. Seperti itu teman-teman. Nah, terus selanjutnya, jika ada negatif ditambah negatif, maka bilangannya tetap akan negatif, karena kita umpamakan aja dengan negatif itu adalah hutang. Jadi ketika seseorang punya hutang ditambah hutang lagi, maka hutangnya akan bertambah, tapi masih dalam bentuk hutang gitu ya. Oke, lanjut ke pengurangan. Bila ada angka positif dikurangi positif, maka juga bisa negatif, juga bisa positif. Kenapa demikian? Ketika nanti positif yang di depan ini lebih besar, maka akan menghasilkan bilangan yang hasilnya positif. Tapi ketika bilangan yang di belakang ini lebih besar, maka akan negatif. Terus selanjutnya ketika ada yang negatif dikurangi positif, nanti ini akan menghasilkan negatif, karena di sini negatif sama positifnya bersebelahan ya teman-teman. Nanti kita akan ada contohnya biar untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ketika ada positif dikurangi sama negatif, maka ini akan melebur jadi positif, maka
hasilnya akan positif. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk negatif dikurang negatif, ini juga bisa negatif, bisa juga positif, gitu ya. Karena nanti di sini dia akan berubah menjadi tanda positif. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian ini akan sama ya. Ketika positif bertemu dengan positif, nilainya akan positif. Kalau positif dengan negatif, nilainya akan negatif. Ketika negatif bertemu dengan positif, maka nilainya akan negatif. Dan kalau negatif bertemu negatif, nilainya akan positif. Oke, selanjutnya kita akan ke operasi hitung untuk memperjelas materi yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini ada penjumlahan. Contoh misal, di sini ada negatif bertemu dengan positif, tapi penjumlahan. Nah, ini tergantung ya tadi teman-teman. Bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif, tergantung mana yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar adalah yang positif. Jadi kita umpamakan aja ketika kita punya hutang 8 dan kita punya uang 12, maka kita bisa menutup hutang 8 itu dengan uang kita. Dan sisanya adalah uang kita sebanyak 4. Kalau untuk contoh yang kedua, ini sama-sama positif sama negatif ya. Tapi yang depan yang positif, yang belakang yang negatif. Tapi sekarang yang negatifnya yang lebih besar. Umpamakan kita punya uang 8 dan kita punya utang 12. Berarti kita harus menutup utang tersebut. Tapi kita cuma bisa menutup 8. Berarti masih sisa utang 4. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika kita punya hutang 8 ditambah hutang lagi 12, maka akan semakin banyak hutangnya, jadi 20. Nah, untuk pengurangan, ketika 10 dikurangi 15, ketika ada pengurangan, jika di belakang lebih besar, maka nanti akan minus. Ketika yang belakang lebih kecil, dia akan tetap positif. Nah, gimana ketika ada negatif dan negatif? Maka kita punya hutang 5. Habis itu kita punya hutang lagi 10. Berarti kita punya hutang 15. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Kalau yang seperti ini kita punya uang 5 dikurangi hutang 10. Nah, karena min ketemu sama min di sini, dia akan melebur jadi plus. Teman-teman, jadi makanya 5 ditambah 10 jadi 15. Nah, kalau seperti ini gimana? Yang depan tambah negatif nih, gitu kan. Berarti artinya kita punya utang nih 5. Karena ini tadi bisa melebur jadi positif ya. Berarti kita punya uang 10. Ketika kita punya utang 5, kita punya uang 10, kita bisa membayarkan hutang tersebut. Tapi uangnya tinggal sisa 5. Perkalian terlebih dahulu ya. Untuk perkalian, di sini ada 20 dikali 25, itu hasilnya 500. Ketika minus dikali plus, berarti jadi minus. Ketika plus dikali minus, jadi minus. Ketika minus kali minus, jadi plus. Tapi nilainya tetap sama. Begitu juga dengan pembagian, sama seperti perkalian. Minus 5 dikali 20. Terus dibagi 25. Nah, kita kalikan dulu yang sebelah sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada minus dikali positif, berarti hasilnya nanti akan minus. Minusnya berapa? 5 kali 20 itu 100 dibagi 25. Ketika sini ada negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut, soal selanjutnya yaitu ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian, dan juga pengurangan, teman-teman. Nah, di sini ada minus 12 ditambah 40. Boleh nggak kalau ini dikerjain dulu? Nggak boleh ya, teman-teman. Kenapa? Karena urutan tadi. Yang pertama, yang di dalam kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Yang ketiga, baru penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini ada perkalian dulu nih, teman-teman. Berarti kita kerjakan dulu yang di sebelah sini, teman-teman. Kita kerjakan dulu yang 40 dikali min 4. Nah, kita tuliskan seperti ini ya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kalikan nih. Min 12-nya tetap,
Terus 40 dikali min 4, karena min dikali positif jadi negatif ya. 40 dikali 4 itu 160. Dan belakangnya ditulis lebih sama. Setelah itu mana lagi yang bisa dikerjain? Yang bisa dikerjain yaitu pembagian yang sebelah sini. Itu ya teman-teman. Jadi jangan kerjain dulu yang penjumlahan di depan. Oke, sekarang 160 dibagi 20. Minus ketemu positif jadi minus. Nah, jadi minus 8. Nah, setelah ini baru kita kerjakan dari depan. Kita punya hutang 12 ditambah hutang 8, terus hutang lagi 25. Berarti hasilnya kita punya hutang 45. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada soal. Boleh silakan dikerjakan untuk menambah dan juga mengetes ya teman-teman, apakah sudah paham atau belum. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi soal cerita. Nah, di sini kita tetap masuk ke hitung campuran ya teman-teman, tapi dengan soal cerita, jadi menyelesaikan permasalahan. Di sini ada soal konveksi Bu Ratna itu mempunyai 4 orang penjahit dengan kemampuan yang sama. Setiap penjahitnya mampu menjahit 8 baju tiap hari. Berarti kalau dari sini 4 orang itu 1 orangnya bisa menjahit 8 baju. Berarti kalau 4 orang dia bisa menjahit 32 baju setiap harinya. Nah, konveksi Bu Ratna mendapat pesanan 336 buah baju yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu nih. Nah, Bu Ratna membutuhkan tambahan tukang jahit dengan kemampuan yang sama. Tambahannya berapa? Nah, pertama-tama kita harus cari dulu. Tadi ya teman-teman, kita hitung dulu. Kalau pegawainya 4 orang, 1 orangnya 8, berarti seharinya bisa 32 baju per hari. Nah, ini kan waktunya 1 minggu ya teman-teman. Nah, berarti kita cari. Kalau 1 minggu berarti 4 orang tadi, 4 orang penjahit yang udah Bu Ratna punya tadi, itu bisa menyelesaikan 224 baju. Jadi tinggal yang ini tadi, kita kalikan dengan 7 hari dalam 1 minggu. Nah, setelah itu kita cari. Baju yang belum dibuat berarti berapa? Untuk mengetahui banyak tukang jahit yang akan ditambahkan. Nah, di sini berarti kita tulis 336-nya ini kita kurangin sama baju yang udah diselesaikan sama 4 orang tadi. Ketemunya adalah 112 baju. Nah, kira-kira 112 baju itu harus nambah berapa orang ya dalam 1 minggu? Nah, berarti kita cari dulu. Tambahan penjahitnya berarti 112 baju ini kita bagi dengan 1 orangnya tadi kan dengan pekerjaan yang kemampuan yang sama ya, berarti 1 harinya bisa nyelesain 8 baju. Berarti kalau 8 baju 1 minggu, nah tinggal kita kalikan 8 kali 7 yaitu 56. 1 orangnya bisa menyelesaikan 56 baju dalam 1 minggu. Berarti kalau masih sisa 112 baju, kita butuh berapa orang? Tinggal 112 kita bagi 56, yaitu kita tinggal sisa menambah 2 orang. Jadi Bu Ratna membutuhkan 2 orang tambahan tukang jahit. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke soal contoh yang kedua, yaitu suhu daging setelah dikeluarkan dari kulkas itu 10 derajat Celcius di bawah 0 nih. Ingat ya, 10 derajat Celcius di bawah 0 berarti minus 10. Setelah didiamkan beberapa saat, suhunya naik. Berarti naik ya, naik itu ditambah berarti. Ditambah sama 6. Nah, daging tersebut dimasak sampai mencapai suhu 90 derajat. Berarti kenaikannya berapa? Berarti setelah didiamkan ini sampai 90 derajat itu naik berapa gitu ya, Dek? Nah, kita masukin saat keluar tadi kan di bawah 0 ya, berarti minus 10. Setelah itu kita cari. Setelah didiamkan kan naik 6 derajat Celcius ya, Dek. Nah, 6 derajat Celcius ini kita tambahkan sama min 10.
kita ketemu ini. Berarti daging sebelum dimasak itu minus 4. Jadi kita cari minus 4 sampai 90 derajat itu naik berapa gitu ya. Berarti kenaikan suhu dari 4 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius kita tinggal tambahin aja. 90, kita tinggal selisihin aja ya. Dari yang atas diselesain ke bawah. Berarti dikurang. 90 derajat dikurang min 4. Ingat ya, kalau di sini ada pengurangan, depannya ada minus, ini akan berubah jadi positif. Jadi hasilnya adalah 94 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Oke, soal yang terakhir contohnya. Pak Hardi panen di jagung di sawah yang luasnya 800 meter persegi. Setiap 2 meter menghasilkan jagung 3 kilo. Jagung tersebut dimasukkan ke dalam 25 karung. Masing-masing karung beratnya sama. Berat tiap karungnya berarti berapa? Nah, berarti pertama kita harus tahu nih. Kita cari dulu berapa sih penghasilan jagungnya. Kalau tiap 2 meter itu 3 kilo. Berarti kita harus bagi dulu ya. 800 ini dibagi dulu sama 2 untuk bisa dikalikan 3 kilo. Nah, jagung yang dihasilkan berarti kita bagi dulu. Ketemunya 400 meter persegi. Ini baru bisa kita kalikan dengan 3 kilo. Maaf ya dek, ini karena dibagi meternya hilang ya. Meternya hilang, jadi yang ini tinggal 400 aja ya. 400 dikali 3 kilo, ini akan menghasilkan 1200 kilo. Nah, 1200 kilo ini akan dimasukkan ke dalam 25 karung nih dek. Nah, berarti kira-kira sama 25 karungnya itu diapain kalau dibagi rata ke 25 karung? Otomatis 1200-nya akan dibagi 25, yaitu ketemu berapa? Ketemu 49 karung. 49 kilo per karungnya. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan dibantu untuk menjawabnya. Oke, mungkin sekian video dari materi kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.